Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Selamat pagi Gereja Reward Jakarta bersama Pastor David Novendus dan juga Pastor Jacqueline Selose. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa membagikan firman Tuhan pada hari ini. What a privilege and juga satu sukacita untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudari seiman di Reward. Walaupun saya belum pernah secara in person melayani di Gereja Reward, tapi dengan adanya teknologi kita bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Bersyukur hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan dan saya sangat excited sekali pada hari ini bisa membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya tergerak untuk membagikan firman Tuhan ini dari kitab Pengkhotbah. Kalau di bahasa Inggrisnya buku Ecclesiastes. Kitab Pengkhotbah ini adalah satu kitab yang ditulis oleh seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Raja Salomo. Saya rasa banyak daripada kita semua sudah tahu cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang bijak, raja yang punya kekayaan yang luar biasa, sampai raja-raja dan queen yang lain juga mengagumi akan Raja Salomo. Saking luar biasanya Tuhan memberikan juga kepada dia permintaannya, yaitu untuk memiliki hikmat di atas segala hikmat. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar sebagian daripada apa yang Raja Salomo tulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan lebih lanjut. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau. Kami boleh datang untuk mengagumi kebesaran-Mu. Walaupun Tuhan hal-hal yang ada di sekeliling kami yang kami alami, mungkin Tuhan di mata manusia tidak sangat nyaman. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau punya rencana yang indah di balik semuanya. Ajar kami pada hari ini lewat daripada firman Tuhan. Firman ini boleh berbicara di dalam setiap hati kami. Walaupun mungkin kami hanya menonton lewat online. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas adanya. Dan kami minta Tuhan boleh berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Bahkan mereka yang nonton online yang bukan bagian daripada Gereja Reward. Tuhan, aku minta pengurapan Tuhan boleh mengalir dan turun atas semua mereka yang mendengar. Urapi firman ini, urapi hamba-Mu Tuhan. I submit unto you. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan melihat kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ini. Kalau kita melihat kitab Pengkhotbah ini adalah satu kitab yang boleh dikatakan orang bisa relate ya, orang bisa waktu membaca karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang memiliki segalanya. Istilahnya kalau saudara tinggal di Amerika untuk zaman sekarang ini seolah-olah ada yang dinamakan itu American Dream. Kita bisa punya apapun. Kalau orang Amerika di sini punya rumah besar, punya mobil banyak, punya investment, segala macam. Ada American Dream gitu ya. Punya keluarga yang luar biasa, punya istri yang cantik. Setiap orang Amerika ingin hidup memiliki American Dream. Nah, Raja Salomo ini seolah-olah sudah mencapai yang namanya American Dream ini. But yet, di dalam firman Tuhan, kitab Pengkhotbah ini dia berkali-kali mengatakan segala sesuatunya sia-sia. Segala sesuatunya sia-sia. Atau vanity di dalam bahasa Inggrisnya.
Nah, kalau kita pelajari Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, pada khususnya ini berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai masa. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana dengan kita belajar sedikit daripada Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, kita bisa memiliki understanding atau pemahaman mengenai hidup ini daripada firman Tuhan. Walaupun Raja Salomo dia memiliki, boleh dikatakan firman Tuhan bilang 700 istri dan 300 gundik, saudara, 1000 wanita, saudara, tapi masih dia tidak mengalami satu kepuasan di dalam dirinya. Semuanya dia masih bilang itu adalah satu hal yang sia-sia. Masa, saudara, ada orang yang sudah demikian istilahnya bisa menikmati segala apa yang dunia bisa berikan atau hidup ini bisa berikan di American Dream, tetapi masih tidak mendapatkan sesuatu hal yang berarti di dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Di sini dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada masa dan segala sesuatu yang di bawah langit juga ada waktunya. Nah, kita ini saudara hidup di mana semuanya ini ada waktu, semuanya ini ada masa. Berarti ada perubahan. Kita tidak akan selamanya tinggal di dalam masa yang sama. Contohnya saat ini kita ada di dalam masa pandemi. Kita semua tahu kita masih bergumul dengan pandemi corona ini. Dan banyak daripada kita yang kena akibat daripada pandemi ini. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, kita punya income menjadi lebih menurun dan lain sebagainya. Ini cuman masa, saudara. Pandemi ini satu hari akan berlalu. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa di bawah langit, ya, di bawah langit itu ada masa dan waktu. Berarti apapun yang terjadi di bawah langit, semuanya ini nggak ada yang kekal. Amin, saudara, tidak ada yang kekal. Semuanya ini sifatnya hanya sementara. Sementara. Kita menikah dengan istri atau suami kita, satu waktu nanti juga mereka salah satu akan berpulang terlebih dahulu ke hadapan Tuhan. Sementara. Anak-anak kita yang tadinya dari lahir bertumbuh menjadi dewasa dan akhirnya mereka bisa berdikari sendiri, akhirnya mereka keluar dari rumah. Kalau di sini dibilang empty nest, tinggal suami istri lagi, papa mama berduaan. Semua ada masa dan waktunya. Jadi di bawah langit ini tidak ada yang kekal. Nah, saudara, kita bisa melihat kalau di dalam bahasa asli daripada kata masa ini adalah kata zaman. Zaman, makanya kita di dalam bahasa Indonesia ada kata zaman, ya nggak, atau zaman, zaman atau zaman. Nah, kata zaman ini juga berarti satu waktu atau waktu yang sudah ditentukan, a fixed time. Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam dunia ini betul semuanya ini sementara. Nah, kita ini sebagai manusia, Tuhan memberikan kepada kita apa yang namanya waktu kronos. Ya, ada dua kata, kronos dan kairos. Mungkin kita sering mendengar kata kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Tapi kronos itu adalah waktu manusia. Kira-kira singkat ceritanya begitu, saudara. Jadi ada perbedaan, kita ini beroperasi di dalam kronos. Makanya seringkali waktu kita berdoa sama Tuhan, kita nggak sabaran. Kita mau cepet-cepet, Tuhan jawab doa kita. Tapi ternyata Tuhan bilang, tunggu dulu. Nah, itulah yang kairosnya Tuhan yang harus kita bisa menunggu akan waktu Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat juga kalau bicara mengenai kronos dan kairos, firman Tuhan mengatakan bahwa satu hari untuk Tuhan itu 1000 tahun untuk manusia. Bayangkan, saudara, 1000 tahun untuk manusia itu satu hari untuk Tuhan. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Dia tidak
beroperasi sesuai dengan waktu kita. Jadi kita tidak bisa istilahnya, dia tahu apa yang dia lakukan. Makanya firman Tuhan mengatakan dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga kita setiap waktu. Kenapa? Selama hidup kita dia nggak pernah tidur. 1000 tahun buat kita itu adalah 1 hari di hadapan Tuhan. Mari saudara kita lihat bersama-sama bagaimana kita bisa memahami hidup ini. Sebagian kecil ya, kita akan belajar dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ini. Ada beberapa hal yang nanti saya akan bagikan kepada kita untuk kita bisa memiliki pengertian mengenai hidup ini. Kadang orang ngomong begini, aduh gak fair ya, kok dia begini, kok saya cuman begini. Nah seringkali kita melihat hidup itu sepertinya apa yang kita lakukan kita udah kerja keras tapi kok sia-sia. Sama seperti Pengkhotbah. Sama seperti apa yang Raja Salomo ungkapkan. Walaupun dia punya segalanya materi apapun di dalam dunia ini, dia tetap masih mengatakan sia-sia. Tapi apakah sebenarnya kunci daripada hidup ini sehingga kita tidak lagi ngomong nggak fair atau sia-sia? Nah kita akan lihat yang pertama saudara, ada yang namanya keindahan hidup atau the beauty of life. Tahu nggak saudara bahwa hidup ini adalah indah adanya. Tuhan jadikan kehidupan ini, Tuhan nggak cuman asal-asalan. Waktu Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan semuanya baik adanya. Tuhan tidak menjadikan manusia atau Tuhan tidak menjadikan dunia ini dengan seisinya, itu cuman sekedar hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Tapi Tuhan menjadikan segala sesuatunya dengan satu tujuan, ada purpose. Ada purpose Allah, ada tujuan Allah, tujuan ilahi kenapa Tuhan itu menciptakan kita. Dan Tuhan istilahnya memulai, initiate sesuatu hal di dalam kehidupan ini. Pengkhotbah 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Benar ya saudara ya? Waktu kita punya anak atau mungkin anak-anak kita kemudian melahirkan punya anak, jadi kita punya cucu, kita senang. Ada waktu yang untuk melahirkan, ada waktu untuk meninggal. Wah, tahun lalu mungkin di dalam masa pandemi 2020 banyak kita yang kehilangan sanak saudara, keluarga, kerabat karena COVID ini. Sedih saudara. Ada waktu untuk menanam dan juga ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada satu hal yang istilahnya berlawanan. Satu lahir, satu meninggal. Satu menanam, satu mencabut. Ada satu kontras. Nah, di dalam kehidupan ini makanya saya katakan adalah keindahan hidup. The beauty of life. Kita nggak bisa cuman mau ambil apa yang indah-indah saja di mata kita. Karena itu nggak lengkap saudara. Sampai kita juga bisa mengalami apa yang istilahnya nggak enak buat kita. Jadi di dalam hidup ini kita masih harus bisa mengerti bahwa ada 2 sisi kehidupan. Istilahnya kalau koin saudara, uang itu ada 2 sisi daripada uang. Nah di dalam hidup ini juga ada 2 bahagian di dalam hidup ini. 2 sides of the coin. Kita nggak cuma mau yang baiknya saja atau yang enaknya saja, tetapi waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami istilahnya di sini ada yang meninggal, apa yang kita tanam ada yang cabut, mungkin kita di istilahnya ada yang cheat sama kita di dalam bisnis gitu ya, menjatuhkan kita, merugikan kita punya bisnis dan sebagainya. Nah itu kita nggak bisa terima rasanya. Nah di dalam hidup ini, saudara baca selanjutnya pasal ayat yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai ayat yang ke-8, saudara akan lihat ada kontras. Nah inilah yang saya katakan bahwa this is the beauty. This is the beauty of life. Kalau ada istilah, this too shall pass. Seringkali istilah tersebut dikatakan waktu kita menghadapi badai kehidupan. Waktu kita menghadapi badai, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah dalam hidup.
Kita akan bahas this too shall pass. Istilahnya untuk mengingatkan dan menguatkan diri kita sendiri. Istilahnya pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Ada lagi istilahnya there is I see the light at the end of the tunnel. Saya bisa melihat ada satu cahaya di ujung terowongan itu. Jadi istilahnya saudara, walau badai itu akan berlalu, demikian juga kita nggak selalu bisa mengharapkan bahwa kita selalu ada di sini, saudara. Puji Tuhan kita dapat promosi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Puji Tuhan kita dapat breakthrough. Puji Tuhan, karena semuanya itu berkat daripada Tuhan. Tetapi waktu kita ada on the other side of the coin, atau mungkin kita ada di dalam bahagian yang lain, kita nggak bisa menerima. Nah, coba kita mengerti sejenak, inilah sebenarnya adalah bagian kehidupan itu. Makanya saudara, kita mesti bisa memiliki hati dan pikiran yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Untuk saudara yang mungkin saat ini sakit, harus menghadapi masa-masa COVID ini. Mungkin ada keluarga saudara yang sakit karena COVID. Saudara, ini cuman satu masa dan waktu. Semuanya akan berlalu. Di Indonesia sekarang mungkin lagi musim hujan, musim banjir. Tapi nggak selamanya akan turun hujan. Nggak selamanya banjir itu akan terjadi. Akan ada waktu di mana musim kemarau itu datang. Matahari bersinar terang. Ada satu hari di mana kita bisa menikmati dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat kemudian ada waktu lahir dan ada waktu untuk meninggal. Kontras ya. Saya mengingat waktu saya di college, sekolah, waktu saya datang tahun 98, 99, 2000. Kemudian saya datang ke Amerika tahun 96, saudara. Tahun 98 itu, saudara semua tahu kita ngadapin namanya krisis moneter di Indonesia. Wow, itu adalah hari-hari atau waktu masa untuk saya di mana saya banyak bergumul sama Tuhan. Ada satu waktu di mana orang tua saya sudah bilang, udah kamu pulang aja. Mereka sudah nggak sanggup lagi untuk istilahnya membiayai uang sekolah untuk sekolah di Amerika. Waktu itu saya sudah masuk ke universitas, saya lagi ambil engineering school ya, sekolah di dalam teknik. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan memberikan kesanggupan untuk saya untuk bisa tetap tinggal di Amerika di dalam masa-masa yang sulit waktu itu. Saya bilang sama orang tua saya, nggak apa-apa deh, saya akan tetap di Amerika, saya akan kerja, saya akan cari kerja. Dan saya ingat sekali tahun 98, 99, 2000 di saat-saat di mana saya harus kerja dan juga saya harus sekolah. Dalam waktu yang bersamaan. Saya cuma bisa kerja 20 jam satu minggu karena sebagai international student ya, sebagai pelajar dari luar negara, itu kita nggak boleh terlalu banyak kerja, kecuali ada izin khusus dari pemerintah. Nah waktu-waktu itu saudara saya cari kerja, saya dapat kerja di Panda Express. Panda Express itu Chinese, makanan Chinese food yang seperti McDonald, tapi ini Chinese food, makanan Chinese. Jadi saya kerja di kampus selama 2 tahun, tiap hari saudara. Ya makannya cuman ya dari situ Panda Express. Hanya untuk bisa bertahan. Tuhan buka jalan, saya bisa dapat loan, dapat pinjaman untuk bisa membantu bayar uang sekolah. Selama 2-3 tahun. That was a tough season untuk saya. Tapi Tuhan mengizinkan untuk saya bisa keluar daripada semuanya itu dan saya bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Justru di saat-saat yang sulit itu Tuhan banyak mengajar saya banyak hal. Jadi saudara, kalau kita sedang dalam masa yang sulit, jangan putus asa. Jangan cepat-cepat menyerah. Karena ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup saudara. Amin saudara. Selanjutnya saudara, kita akan lihat yang kedua tentang hidup, yaitu yang namanya misteri kehidupan. The mystery of life. Di sini dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Mystery of life. Hidup ini ada satu misteri yang banyak orang, banyak manusia berusaha untuk bisa menikmati hidup seperti halnya Salomo, tetapi mereka tidak bisa menikmati sepenuhnya. Kenapa saudara? Ada satu misteri yang mereka belum bisa menemukan, seperti harta yang harus ditemukan. Nah, di dalam hidup ini kita nggak akan bisa terlepas sama yang namanya, kalau saya boleh katakan di dalam bahasa Inggris, God factor. Ada namanya faktor Tuhan. Nah, Tuhan ini tidak bisa istilahnya dibuang keluar daripada kehidupan kita. Tuhan ini adalah satu bagian yang paling utama, yang paling penting di dalam hidup ini. Nah, banyak orang percaya, yes, mungkin mereka sudah menemukan Tuhan. Berarti mereka sudah bisa menemukan harta di dalam kehidupan itu, yaitu Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang belum di dalam Tuhan, mereka mencari-cari sampai mereka harus naik ke atas gunung, mereka harus melakukan segala macam cara, sehingga mereka bisa menemukan yang namanya faktor Tuhan ini. Tuhan itu bekerja seperti yang saya katakan tadi, di dalam waktunya, yaitu kairos. Makanya Roma 8 ayat 28 kalau saudara ingat mengatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, in everything, untuk menjadikan semuanya indah. Tuhan itu membuat segala sesuatunya itu terjadi di dalam waktu Tuhan. Saya mengingat ada lagu di Indonesia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul ya saudara? Saudara pasti tahu lagu ini karena lagi terkenal sekali di Indonesia. Nah, untuk kita bisa memahami waktu Tuhan, inilah saudara, the mystery of life. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut lagi di sini, Tuhan itu bekerja di dalam rencananya yang sempurna. God's perfect timing. Tidak ada yang lain yang bisa membuat segalanya itu tepat pada waktunya kecuali Tuhan. Nah, saudara, apa sih artinya tadi Pengkhotbah 3 ya, ayat yang 11 saya katakan indah pada waktunya. Kata indah atau beautiful, ternyata saudara kalau di dalam bahasa aslinya itu dari kata appropriate. Kalau ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tepat waktu. Makanya waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dan waktu Tuhan itu tidak pernah lebih cepat. Waktu Tuhan bekerja, Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Maka yang dikatakan indah pada waktunya. Karena Tuhan melakukan dan menggenapinya in His appropriate time. Nah, seringkali kita kesusu-susu. Seringkali kita mau Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak kita. Saudara ingat cerita Lazarus di dalam firman Tuhan. Walaupun Lazarus sudah mati 4 hari, tetapi Tuhan tidak langsung datang. Marta dan Maria menunggu. Mereka adalah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang sama murid-muridnya, enggak apa-apa, kita tunggu aja. Lazarus cuma tertidur kok. Tuhan enggak moved atau tergerak karena apa yang kita lakukan. Tuhan punya waktu di dalam Dia punya kedaulatannya. Yaitulah dikatakan appropriate time atau waktu Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah hidup itu adalah pemberian Tuhan. The gift of life. Ya, tadi yang pertama kita bisa melihat kita belajar bahwa the beauty of life, keindahan akan hidup. Yang kedua kita belajar mengenai misteri akan kehidupan. Dan yang ketiga kita bicara mengenai pemberian Tuhan. Hidup ini semata-mata anugerah dan berkat pemberian daripada Tuhan. Maka di sini yang ke-12, Pengkhotbah yang ketiga juga mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Tuhan.
Banyak orang kaya tetapi mereka tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa saudara? Mereka tidak bisa memiliki satu kenikmatan. Mungkin karena dia sakit, punya kondisi, jadi nggak bisa makan enak. Nggak bisa saudara, makanan mungkin di atas meja enak-enak semua. Ada seafood, ada lobster dan segala macam, tapi nggak bisa nikmatin. Punya rumah besar, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena mikirin nanti ada yang nyuri mungkin. Ada yang perampok masuk. Ketakutan. Bukannya hidup di dalam kedamaian dan sukacita menikmati, tetapi semuanya menjadi istilahnya nggak bisa nikmatin pemberian Tuhan. Nah kalau saudara mungkin saudara nggak punya banyak, mungkin saudara hidup berkecukupan, saudara ngucap syukur sama Tuhan kalau saudara masih bisa menikmati. Karena itu adalah pemberian Allah, berkat daripada Tuhan. Kita masih treasure, istilahnya kita harus nikmatin waktu-waktu yang Tuhan masih izinkan. Selalu saya berusaha dan saya diingatkan oleh beberapa orang di gereja, kamu anak-anak masih kecil, ayo nikmatin deh, pokoknya mumpung mereka masih ada, mereka masih di dalam rumah, nikmatin sebisa-bisanya, puas-puasin istilahnya. Karena waktu mereka bertumbuh ini cepat sekali saudara. Anak-anak saya udah umur 11 dan 13 tahun. Tapi waktu ini cepat sekali berlalu, kita nggak menyadari tiba-tiba mereka sudah masuk college, mereka sudah masuk universitas, mungkin mereka tiba-tiba menikah dan mereka udah nggak tinggal sama-sama lagi. Waktu cepat sekali berlalu. Jadi saudara, nikmatin waktu-waktu yang Tuhan berikan. Oke saudara, ada cerita ya, ada orang ini berdoa lagi makan. Nah lagi dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Berikan kami kenikmatan untuk bisa menikmati berkat ini. Seringkali kita punya makanan yang begitu enak, tapi kita nggak bisa enjoy, nggak bisa nikmati. Tapi mungkin kita cuma makan sederhana, tapi rasanya enak sekali. Rasanya nikmat sekali. Kenapa saudara? Karena kita bisa treasure. Walaupun mungkin makanannya sederhana, tetapi dengan satu kenikmatan, kita bisa merasakan kepuasan tersendiri. Oke, saudara, itu yang ketiga, pemberian Allah. Jadi hidup ini adalah pemberian Tuhan yang patut dinikmati. Saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada beberapa mungkin kerabat atau keluarga yang saat ini sedang dalam masa-masa kritikal gitu ya. Nikmatin semumpung mereka masih ada. Saya berdoa kepada Tuhan untuk orang tua saya bisa pindah ke Amerika. Karena saya masih mau punya kesempatan untuk bisa melayani mereka selagi mereka masih hidup. Kalau mereka sudah nggak ada dan kemudian kita baru istilahnya throw the party, nggak ada gunanya saudara. Nggak akan ada gunanya. Jadi saudara pastikan saudara treasure setiap hubungan suami istri, anak, kerabat, keluarga. Mumpung mereka masih ada orang tua. Kalau orang tua saudara ada sama saudara dekat, saudara kunjungi mereka, tunjukkan rasa hormat, tunjukkan respect dan honor kepada mereka. Layani mereka selagi mereka masih ada. Selanjutnya kita akan bicara mengenai the reality of life. The reality of life atau kenyataan hidup. Ayat yang ke-19 mengatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya, perhatikan saudara, menuju satu tempat, yaitu terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ingat saudara, kita ini cuman diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas kehidupan itu zoe, kita ini nggak beda dengan binatang. Tetapi Tuhan memberikan zoe, kehidupan, sehingga kita ini bisa diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan.
Kita mungkin berusaha pakai make up, kita berusaha mungkin ada orang-orang yang pakai botox, cosmetics, surgery, ya, dioperasi sana sini, diangkat sini sini. Walaupun apapun yang saudara lakukan, itu semua cuman sementara. Kita ini akan kembali lagi kepada debu. Inilah realitas kehidupan yang tidak ada, yang tidak akan mengalami. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang yang di dalam Tuhan maupun tidak di dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan, tua atau muda, kita semua akan menuju yang namanya debu. Istilahnya kita akan semua kembali ke asalnya kita. Jadi saudara, itulah realitas akan kehidupan. Yang terakhir saudara, yaitu the portion of life, atau bagian kehidupan. Ayat yang ke-22 dikatakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Setiap kita diberikan porsi-porsi oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita porsi yang lebih banyak daripada orang lain, bukan berarti Tuhan lebih sayang sama kita. Setiap daripada kita diberikan kapasitas kita masing-masing oleh Tuhan. Diberikan kepada kita porsi bahagian yang kita bisa handle, yang kita bisa manage, sehingga kita nggak menjadi orang yang sombong. Nah saudara, kita mesti bisa mengerti kalau kita misalkan orang lain lebih diberkati daripada saudara, ya saudara mengucap syukur dengan apa yang Tuhan masih berikan sama saudara. Saya mungkin nggak punya segalanya di American Dream, tapi buat saya itu nggak satu hal yang penting untuk saya. Yang buat saya lebih penting adalah saya melihat kerajaan Tuhan ditegakkan. Kerajaan Tuhan itu dibangun, dikembangkan. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup saya. Bukan mencari kekayaan. Nah ada orang-orang yang memiliki bahagian yang kayaknya nggak pernah puas saudara. Sudah dikasih Tuhan berkat ini, mau minta yang lain. Sudah dikasih sama Tuhan, minta lagi yang lain. Sepertinya nggak pernah ada kepuasan. Mari kita tahu bahagian kita. Bukannya berarti kita nggak boleh kaya. Saya bukan mengatakan demikian. Bukannya berarti kita nggak boleh kerja keras. Itu semua baik saudara. Tapi biarlah kita melakukan semuanya di dalam batas-batas yang Tuhan berikan. Oke. Jadi kesimpulannya saudara, nikmatilah setiap saat yang Tuhan berikan. Setiap masa dan setiap waktu yang Tuhan berikan. Itu semuanya ada di tangan Tuhan. Hidup ini seperti musik. Tuhan itu membuat satu orkestra. Kita ini adalah bagian daripada orkestra Tuhan, saudara. Nah kalau saudara seorang pemain musik pasti saudara mengerti ada yang namanya not yang tinggi, ada not yang rendah. Ada not mayor, ada not minor. Ya. Kalau di piano itu ada yang putih, ada yang hitam. Nah hidup ini nggak akan komplit kalau cuman mayor semuanya. Nggak enak saudara. Tapi hidup ini ada bagian yang namanya minor. Nah kita harus melihat bahwa semuanya ini Tuhan lakukan dan Tuhan orchestrate, istilahnya Tuhan berorkestra, Tuhan merajut kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini seperti musik di telinga Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan semuanya indah di dalam waktunya. Yang terakhir saya ingin sharekan, minggu lalu ini, akhir pekan kemarin kita ada snowstorm di Portland. Ini neighborhood dekat rumah saya, semuanya putih saudara. Kalau saudara lihat ini semua pohon-pohon ini ketutupan sama es. Karena nggak cuma hujan salju tapi juga hujan es. Kami berkeluarga dan banyak sekali di daerah tempat kami tinggal yang kehilangan listrik. Kita nggak ada listrik selama beberapa jam. Kita ngelihat keadaan begini, saudara, mobil saya semuanya juga penuh dengan es. Di atap mobil itu kira-kira ada segini, saudara, tebelnya es sama salju. Waduh, mesti dikerok, mesti dibersihin ya. Ya beginilah kalau tinggal di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin lebih ngadapinnya banjir. Kalau di Portland ini yang kita hadapin. Tapi saya berdoa dan saya minta sama Tuhan, Tuhan gimana ya Tuhan? Kita nggak ada internet di rumah, kita nggak ada listrik. Anak-anak saya mulai komplain, aduh nggak bisa main game lah, nggak bisa nonton
film dan lain sebagainya. Tapi saya bilang sama mereka, ayo saya make it fun buat mereka. Saya mau mereka bisa belajar dan menikmati. Walaupun mungkin kita nggak ada listrik, kita nggak ada internet, tapi kita masih bisa menikmati hidup. Saya bilang kita camping rame-rame yuk di ruang tamu. Karena kita cuma ada satu api unggun yang dari gas ya. Jadi itu masih bisa nyala. Jadi satu rumah nggak bisa nyala, nggak ada heater. Heaternya cuma dari fireplace ini saudara, dari api unggun ini. Jadi kita nyalain di situ, kita tidur malam itu di ruang tamu rame-rame, kita pakai sleeping bag. Jadi kita udah kayak camping aja, tapi campingnya di dalam rumah. Wah, anak-anak saya senang. Jadi mereka nggak kepikiran bahwa lagi nggak ada listrik, nggak bisa main game dan lain sebagainya. Dan saya mau mereka belajar bahwa dalam hidup ini walaupun sepertinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita masih bisa menikmati setiap waktu dan keadaan yang Tuhan berikan. Jadi saya mau berdoa untuk saudara pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu kekuatan, pengharapan, bahwa hari esok akan lebih baik, bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di gereja Reward. Berdoa untuk Pastor David, berdoa untuk Pastor Jacqueline. Di dalam masa-masa pandemi ini biar mereka juga bisa Tuhan dikuatkan oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka, tim penggembalaan, tim leadership, para pemimpin gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Biar mereka bisa belajar dan melihat bahwa dari kitab pengkhotbah ini Tuhan, semua ada masa dan waktunya. Apa yang kami hadapi di hari-hari ini cuma sementara. Tapi buat mata kami tertuju kepada hal-hal yang kekal. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kami semua. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di Reward Jakarta. Hamba mengucap syukur, kuatkan mereka yang lemah, kuatkan mereka yang putus harapan. Kau sediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari Tuhan Yesus, biar roh Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap individu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan. Tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita. Untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan. Katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera. Supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu. Dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu
Pastor Dave bersama saya, Jacqueline. Kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama, melayani Tuhan, dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you. As always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.